artinya sama. Baik, kalau tadi Prof. Ari sudah memaparkan beliau dari sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang kita minta nih, bagaimana nih mengimplementasikan pendidikan jarak jauh. Nah, kebetulan pembicara berikutnya adalah dari universitas yang sudah 35 tahun lebih melaksanakan, mengimplementasikan pendidikan jarak jauh. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat Profesor Ojat Darojat, Rektor Universitas Terbuka. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, yang berbahagia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP MAP. Terima kasih Bapak masih menyempatkan waktu bersama kita, Bapak. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang berikut, Bapak Dr. Insinyur Yusuf Iskandar MA yang telah mewakili Kementerian Informasi Komunikasi yang bersedia bersama-sama kita dalam mengikuti acara virtual meeting ini. Berikutnya yang saya hormati Bapak Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan Prof. Aris Junaidi, juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Mariono SEMM selaku Koordinator Presidium Himpuni, Bapak Sekjen IKUT Bapak Dr. Nasleles Sudarmanto MA, dan sahabat saya Ibu Dian Budiargo. Mungkin juga di sini hadir Bapak dan Ibu para pimpinan perguruan tinggi, pejabat penting, pimpinan lembaga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta para guru, hadirin, mahasiswa, alumni yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba mengemas materi yang disampaikan selama kurang 15 menit. Karena slide-nya sangat banyak, jadi mungkin nanti ada beberapa slide oleh saya akan di-skip. Mohon bantuan kepada teman-teman teknisi, kalau enggak biar langsung dari screen saya, sharing screen-nya dari saya, supaya nanti bisa saya langsung men-skip slide-slide yang tidak dianggap penting. Baik, saya mohon izin untuk sharing screen dari dari laptop saya. Bisa dibantu Bapak? Belum terlihat. Ya, ini baru mau ini Bu. Ya. Iya. Oke, sudah. Ya. Saya akan lewat saja. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini karena waktunya sangat terbatas, jadi saya akan mencoba share beberapa slide saja. Pertama perlu saya sampaikan bahwa di samping di satu sisi kita melihat kejadian COVID-19 sebagai suatu musibah, tapi di sini kita memframing ini sebagai suatu momentum bagi UT untuk berbakti, ikut membantu program pemerintah, bagaimana caranya supaya kita tampil sebagai instrumen strategis pemerintah dalam rangka membantu perguruan tinggi yang lain atau institusi pendidikan yang lain agar bagaimana caranya supaya kegiatan atau interaksi akademik masih tetap bisa lakukan dalam suasana yang penuh keterbatasan. Maksudnya adalah bagaimana caranya supaya walaupun kita memang belajar dari rumah, mengajar di rumah, kegiatan interaksi akademik bisa memenuhi harapan kualitas yang memang menjadi tuntutan dari sebuah kurikulum dan harapan kita semua. Nah, saya ingin mengaitkan bagaimana
bencana COVID-19 ini dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh itu telah berkembang selama berabad-abad, dan pada setiap tahapan itu kalau sobat saya ditarik tahapan tersebut, maka sampai dengan sini kita sudah memasuki pada 5 tahapan generasi. Pendidikan jarak jauh diawali dengan koresponden model, di mana pada saat itu kegiatan pendidikan jarak jauh dilaksanakan dengan bantuan kalau kita seperti PT Pos Giro dulu, di mana kegiatan pembelajaran antara penyedia jasa pendidikan dengan mahasiswa dilakukan secara surat menyurat. Berikutnya masuk ke multimedia model, telelearning model, flexible model, dan yang terakhir sekarang the intelligent flexible model. Nah, pada saat ini memang dalam konteks di negara berkembang, semua model yang dalam tahapan itu dilakukan di Indonesia itu masih tampak, karena heterogenitas mahasiswa di UT itu atau mahasiswa Indonesia sebagai distant learner di negara berkembang itu mereka ada yang harus kita layani hanya dengan bantuan kantor pos, terutama orang-orang atau mahasiswa yang tinggal di pedesaan. Tapi juga ada sebagian mahasiswa yang timbul di berdomisili di kota-kota besar, di daerah urban yang memang sudah sangat modern. Sehingga adanya keragaman itu menuntut mereka menuntut layanan yang berbeda-beda. Nah, pendidikan jarak jauh memang dari zaman ke zaman mengalami perkembangan, termasuk juga di dalam pemakaian istilah. Istilah pendidikan jarak jauh berkembang dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh-contoh yang perlu saya sampaikan terkait dengan istilah-istilah yang banyak digunakan terkait dengan pendidikan jarak jauh, seperti misalnya ada correspondent education, home independent study, external studies, distance teaching, dan seterusnya. Ini adalah nomenklatur atau istilah-istilah yang digunakan dalam pendidikan jarak jauh. Dan pada tahapan berikutnya juga banyak muncul istilah-istilah baru yang digunakan, yang dipakai pada saat ini, seperti orang ada yang menyebut sebagai distant education, distant learning, open and distant education, open and distant learning, open universities, dan seterusnya. Ini merupakan gagasan-gagasan atau istilah untuk melukiskan keberagaman di dalam layanan yang diberikan oleh institusi pendidikan jarak jauh. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka learning delivery dalam pendidikan jarak jauh itu juga semakin berkembang dan muncul nomenklatur atau istilah-istilah baru yang kita kenal sekarang, seperti online learning, web-based learning, electronic learning, virtual learning, dan sebagainya. Nah, sebenarnya istilah-istilah online learning, web-based learning, electronic learning, dan sebagainya itu adalah merupakan bagian dari konsep besar distant education. Konsep besarnya adalah distant education, pendidikan jarak jauh. Nah, salah satu learning delivery mode yang utama dilaksanakan pendidikan jarak jauh adalah secara online itu. Tetapi sebenarnya di dalam konsep pendidikan jarak itu pun juga ada model-model atau learning delivery mode yang memang penting, yang memang bisa kita lakukan. Seperti contohnya misalnya ada kegiatan tutorial tatap muka, face-to-face tutorial sessions, itu juga dilakukan. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, ketika ada masyarakat di remote area yang memang tidak punya akses ke jaringan. Ketika mereka tidak punya akses ke jaringan, maka layanan face-to-face tutorial merupakan salah satu treatment yang harus kita berikan kepada mereka dalam membantu kesuksesan belajar mereka. Berikutnya juga ada mahasiswa yang memerlukan bantuan melalui misalkan siaran radio, juga di broadcast melalui televisi, ada juga melalui media cetak seperti surat kabar. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam learning delivery mode ini. Dan online learning merupakan salah satu learning delivery utama di distant education pada saat ini. Nah, di UT sendiri pada saat ini paling tidak ada 2 learning delivery mode yang kita lakukan. Yang pertama adalah online learning dan yang kedua adalah face-to-face tutorial session atau kegiatan tutorial tatap muka.
Kalau kita berbicara tentang pendidikan jarak jauh, maka ada tokoh-tokoh klasik sebagai permakarsa atau yang mencetus melahirkan teori-teori pendidikan jarak jauh. Misalnya salah satunya adalah Charles Wedemeyer. Beliau melahirkan teori autonomous and independent learning theory dan pendidikan jarak jauh. Dia menyampaikan tentang makna pendidikan jarak jauh. Di situ ada distance, yang melukiskan keterpisahan antara pendidik dan siswa, juga ada the use of media sebagai modus untuk komunikasi. Jadi komunikasi dalam konteks pendidikan jarak jauh antara teachers dan learner itu dijembatani melalui teknologi. Nah, banyak sebenarnya yang tokoh-tokoh yang lain. Nah, seperti juga ada Desmond Keegan, itu juga scholar pendidikan jarak jauh. Ini adalah ciri-ciri pendidikan jarak jauh. Tapi saya tidak akan membahas ini. Saya akan langsung sekarang dikaitkan dengan dampak COVID-19 dan PJJ. Bapak Ibu sekalian, kita banyak sekali mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika kita dihadapkan pada COVID-19 ini. Yang pertama yang saya lihat adalah adanya pergeseran paradigma pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran coba bergeser dari kegiatan tutorial secara tatap muka itu menjadi online learning. Online mungkin ada dua di sini, ada yang fully online, tetapi juga ada hybrid pedagogi atau hybrid, di mana hybrid adalah merupakan campuran antara tatap muka dan online. Tetapi juga ada juga suatu institusi yang menyelenggarakan secara fully online. Nah, jadi ada pergeseran dan ini merupakan modus yang paling banyak menonjol, di mana kegiatan interaksi akademik banyak dilakukan secara online, dilakukan secara dua model. Yang pertama secara sinkronus dan yang kedua secara asinkronus. Jadi munculnya kebutuhan interaksi adil secara sinkronus. Seperti contoh aplikasi yang banyak dilibatkan ada Microsoft Teams seperti yang kita gunakan, aplikasi yang digunakan saat ini. Juga ada Zoom, ada Google Hangout, ada YouTube channels, ada Adobe Connect, ada FaceTime, banyak yang bisa kita gunakan untuk kepentingan tersebut. Nah, di samping itu juga ada meningkatnya kebutuhan asynchronous learning platform. LMS, Learning Management System, yang digunakan ini terutama untuk layanan yang sifatnya asinkronus, tidak real time. Nah, di Indonesia sendiri memang yang paling banyak digunakan LMS itu adalah Moodle. Moodle sebagai yang pasarnya paling banyak digunakan di tanah air. Tetapi di samping itu sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi lain, LMS lain seperti D2L atau Design for Learning, Edmodo, Blackboard. UT juga pernah mengimplementasikan Blackboard tapi tidak dilakukan karena ini memang berbayar dan cukup mahal. Juga ada Canvas dan aplikasi lain yang dikembangkan oleh institusi sendiri. Itu LMS yang banyak dilibatkan untuk melayani asynchronous interaction. Berikutnya juga saya melihat dari COVID-19 itu meningkatnya kebutuhan bahan ajar digital dan credit earning. Kita menyadari betul bahwa memang untuk pelaksanaan online learning di tanah air memang harus disupport oleh digital learning material atau bahan ajar digital. Nah, UT selama 35 tahun berpengalaman ini tentu setiap mata kuliah yang kita tawarkan itu kita disupport dengan digital learning material yang sudah memadai untuk setiap mata kuliah. Kemarin ketika kasus ini terjadi, kita diminta bantuan oleh pemerintah, dan tentu dengan senang hati kita mencoba supaya kita menawarkan bahan ajar digital yang kita miliki itu kita berikan akses secara gratis, secara terbuka untuk melayani seluruh masyarakat, baik mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum. Di dalam kita bisa melakukan seperti massive open courses, open educational resources, yang ditawarkan oleh MIT Open Courseware, terus Yogi Open Learn, RBP UT juga kita tawarkan ruang baca virtual UT, ada juga untuk credit earning kita menawarkan online shopping courses, dan itu ada 14 perguruan tinggi yang melakukan online shopping courses ke UT, dan itu masih berjalan sampai dengan saat ini. Nah, dalam rangka UT Peduli inilah yang kita siapkan untuk teman-teman kami selama musim COVID kemarin. Seperti yang diarahkan oleh Bapak Dirjen Dikti, kita menyediakan akses layanan secara gratis untuk bahan ajar digital UT, menyediakan bantuan LMS UT bagi perguruan tinggi yang belum memiliki platform LMS,
terus pemberian pelatihan pengembangan bahan ajar online bagi para dosen dari PT lain, karena memang bahan ajar lain harus didesain secara khusus, tidak seperti bahan ajar yang akan disampaikan secara lisan atau secara tercetak. Pemberian pembekalan bagi teknisi dari PT lain yang ingin mengembangkan online learning system, pemberian pelatihan bagi mahasiswa PT lain yang ingin mengambil mata kuliah secara online ke UT. Nah, itu contoh-contoh yang kita lakukan. Bapak, Bapak, maaf, boleh waktunya 2 menit lagi, Bapak, maaf. Siap, udah 2 menit. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kemarin kan banyak keluhan terjadi disampaikan oleh masyarakat. Nah, tentang online learning di tanah air, tentang PJJ yang kita lakukan. Nah, sebenarnya kalau kita mencoba kembalikan kepada philosophical foundation, teori dan sebagainya, yang terjadi sebenarnya pada saat ini adalah yang dilakukan oleh perguruan tinggi konvensional yang memang tidak tidak digagas di awal, tidak disiapkan lebih awal dalam memberikan pembelajaran secara online. Mereka itu sebenarnya bukan melakukan pembelajaran secara online, tetapi yang mereka lakukan adalah emergency remote teaching sebenarnya. Beda dengan UT yang memang sudah didesain lebih awal secara baik, dilengkapi atau disupport oleh quality assurance yang sudah mapan. Itulah yang kita sebut sebagai online learning. Nah, apa yang terjadi ketika mereka melakukan emergency learning, maka less time for planning. Jadi tidak ada persiapan yang dilakukan oleh mereka secara mapan untuk menyiapkan mata kuliah atau learning material yang akan dilakukan secara online. Mereka keterbatasan bantuan. Tadi disampaikan oleh Pak Aris bahwa untuk menyiapkan mata kuliah secara online, materi secara online kan harus disupport oleh instructional designer, oleh content expert, oleh media expert. Nah, mata kuliah atau materi yang disiapkan oleh UT itu memang kita melibatkan berbagai bantuan, ada content expert, media expert, IT expert, dan instructional designer. Nah, sementara yang disampaikan oleh teman-teman di konvensional itu tidak melibatkan itu semua. Jadi ada beberapa hal, ini sebagai catatan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide, seperti lack of quality assurance program. Nah, jadi di mereka tidak ada quality guideline bagaimana cara mengembangkan bahan ajar untuk online learning, dan juga bagaimana supaya implementasinya juga dikawal dengan memang quality guideline yang sudah diterapkan. Nah, alhamdulillah UT sudah mengembangkan itu semua, dan kita terus direview oleh ICDI, direview oleh BANPT dan seterusnya, sehingga baik dari sisi perencanaan, implementasi dan controllingnya atau quality assurance-nya memang sudah bekerja dengan baik mendampingi kegiatan online yang kita lakukan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi sebenarnya kalau melihat ciri-ciri ini yang dilakukan oleh teman-teman kemarin konvensional itu bukan online learning, tetapi hanya disebut sebagai emergency remote teaching. Nah, mungkin dari sini kita bisa bersama-sama melakukan refleksi apa yang harus kita lakukan di depan. Kita ini akan kita skip aja, dan mungkin kita akan langsung ke yang terakhir, kesimpulan. Nah, ini adalah refleksi kita untuk kita ke depan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya supaya online learning ke depan semakin baik. Kita merasakan bahwa di sana ada tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap PJJ yang berkualitas. Jangan sampai keluhan-keluhan yang kemarin disampaikan oleh masyarakat terjadi lagi. Tentu di sini quality guideline atau sistem penyampaian mutunya harus bagus gitu kan, dan harus bisa bekerja. Yang kedua adalah PJJ menjadi program strategis yang dibutuhkan semua PT ke depan. Jadi memang harus kita bersama-sama berkolaborasi, berpartner bagaimana caranya supaya online yang dirancang oleh masing-masing perguruan tinggi berkualitas baik. Edukasi komputer dan internet literacy skill bagi masyarakat, mahasiswa dan dosen juga banyak yang masih gagap teknologi, harus kita bangun, kita kembangkan kemampuan mereka, dan juga komitmen pemerataan akses pendidikan melalui PJJ, termasuk di sini ada akses jaringan di kabupaten-kabupaten yang masih lemah, termasuk dan kualitas broadband gitu kan di seluruh tanah air. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kemudian dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ojar. Intinya UT selalu siap kapanpun juga ya Prof ya untuk memajukan pendidikan jarak jauh, karena universitas terbuka bagaimanapun adalah pionir pembelajaran online.